Berada di gereja Jemaat Kobar Bagaimana ini bisa Yesus masuk? Tandulomo. Kita akan mengikuti ibadah pemberkatan pernikahan. Halo guys. Halo guys. Ucap syukur Tuhan, ucap syukur yang mata, pokoknya luar biasa hari ini kita bersama-sama melaksanakan ibadah pemekaran nikah ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan berkati kedua mempelai, Tuhan memberkati segala yang akan kami jalankan di tempatnya. Tuhan semuanya berjalan oleh Tuhan. Tuhan berkati bagi pelayanannya, sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang ucap syukur. Nama Tuhan kan. Kasih. Oke. Om tante. Tidak usah orang itu, tidak usah. Bala-bala ijong ka ano na, bagano na. Ni. Bala-bala ijong tabadyo ni. Ya. Aquanya aja ini. Ya. Tanggal tak? Tanggal. Tolong dijaga jarak, jangan terlalu dekat ya. Baik. Kasihnya sungguh luar biasa, hadir di tengah-tengah kehidupan kedua saudara kita, keluarga, mulai merasakan kasih Tuhan hari ini dalam
karena kasih Tuhan semata. Kepada kedua saudara kita yang dinyatakan dalam pemberkatan perkawinan pada saat ini. Jemaat Oma. Mari dengan penuh sukacita kita bersama-sama mengangkat pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat Tuhan. Tuhan, seperti telah diumumkan kepada sidang jemaat 2 hari minggu berturut-turut, bahwa bila tidak ada halangan, saudari Rencia, pengaruh menderita dan saudara Joshua Renaldi Rumdi akan diberkati dan diteguhkan dalam nikah pada jam ini dengan jemaat. Karena halangan yang dimaksudkan tidak ada, maka pemberangkatan nikah dan bukan perkawinan akan dilaksanakan dalam ibadah saat ini. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus
Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah perkawinan belum tidak. Apa? Jaringan lantuan apa? Apa? Allah sendiri menjadi Anak turki. untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah yang menyatakan bahwa juga sekarang dialah yang merancangkan, menghubungkan dan mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menjadi dirinya sendiri mempelai jemaat dengan menghadiri pernikahan Tuhan telah menunjukkan dengan berkatnya bahwa Ia setia yang Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dan demikian mereka akan berdiri teguh dan menang di tengah percobaan hidup. Silakan berdiri. Dengarkanlah hukum kasih sebagaimana yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat dan kelima firman Tuhan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Amin. Mari menyambut perintah mengasihi dari Tuhan melalui lantunan lagu bahasa kasih. Lagu
saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu, ya Bapa di surga. Kami menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan. Bahkan hingga pada saat ini kami terus mengalami kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan bagi kami semua. Bahkan Tuhan berkenan bagi kami sehingga pada saat ini kami boleh kembali berjumpa bersekutu di rumah yang kudus. Kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan bersama dengan kedua anak kekasih, kami percaya dalam rancangan-Mu mereka telah dapat di hadapan Tuhan untuk membawa kehidupan mereka, untuk Tuhan persatukan mereka, dan untuk menerima berkat Tuhan. Tentunya kami semua dalam menjalani kehidupan ini senantiasa membutuhkan akan firman, karena firman adalah asal yang teguh bagi kami orang percaya. Bagaimana kami terus menjalani kehidupan ini dalam kehendak Tuhan dan dalam perkenan Tuhan. Kami akan membacanya, merenungkannya. Kami mohon hikmat Tuhan, supaya ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman, kami terus semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal kebenaran, dan kiranya kami semakin hidup dalam perkenan Tuhan. Berfirman baik Allah, kami semua hidup mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa memohon hikmat dan pertolongan Tuhan. Amin. Roma pasal 4, Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayat yang ke-25, itulah bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan kita mau renungkan bersama-sama. Roma pasal 4 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Firman Tuhan demikian: sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ini penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk semua orang yang sungguh-sungguh senantiasa merindukan firman Tuhan dan setia untuk memelihara dalam seluruh kehidupannya. Sudah menjadi hal umum ungkapan-ungkapan yang mengatakan bahwa menunggu itu adalah salah satu pekerjaan yang berat, bosan, dan seterusnya. Menunggu. Pertanyaannya, apa betul semua yang ditunggu-tunggu itu membosankan?
menjadi sebuah pekerjaan yang berat? Apa betul menunggu itu membosankan? Kalau saya katakan tergantung apa yang itu. Tergantung apa yang itu. Memang betul. Menunggu itu menjadi sebuah pekerjaan yang berat ketika yang ditunggu itu tidak jelas. Menunggu. Tidak jelas kapan datangnya, bagaimana datangnya. Itu bisa membuat kita bosan. Itu adalah sebuah pekerjaan. Kemudian apa yang ditunggu itu adalah sesuatu yang kita butuhkan atau mungkin biasa-biasa saja, maka tentunya itu juga akan berpengaruh. Kalau dia adalah sesuatu yang diharapkan, dirindukan, apalagi kalau dia sudah lama kita nantikan dan itu jelas, saya percaya kita tidak akan pernah merasa bosan menunggunya, tapi dengan penuh semangat. Baik saudara-saudara, kisah tentang Abraham salah satu kisah yang sudah umum bagi kita orang percaya. Secara khusus janji tentang keturunan, kelahiran seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Ada berapa tahun Abraham dan Sarah menunggu janji itu tentang kelahiran seorang anak laki-laki, yaitu Ishak? Ada berapa tahun? Ada berapa tahun mereka menunggu? Ya, ada 25 tahun. Bayangkan ini Bapak Ibu Saudara. Ada 25 tahun. Janji pertama kali Tuhan nyatakan kepada Abraham melalui Kejadian pasal 12. Ketika Allah menetapkan dan memanggil Abraham, di situ Allah langsung menyatakan janjinya bahwa engkau akan memiliki keturunan, bahkan keturunanmu akan seperti apa? Bintang langit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kemudian dalam Kejadian pasal 15 diulangi lagi janji itu. Pasal 17, pasal 18 dan seterusnya. Oke, tapi dan nanti dalam Kejadian pasal 21 baru janji itu terwujud. Umur Abraham pada saat menerima janji yang pertama itu adalah 75 tahun. Sebagaimana dikatakan dalam pembacaan kita tadi bahwa kemudian janji itu dijawab, dipenuhi oleh Allah pada saat Abraham berumur berapa? 100 tahun. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Ada 25 tahun. Saya sempat tanya-tanya, Reza, berapa umurmu? Bilang 24. Jadi kalau 25 tahun Abraham dan Sarah menantikan janji itu, mestinya laki ampun. Mestinya umur 25 tahun itu Ishak itu sudah punya keturunan namanya. Nah, persoalan di sini Bapak Ibu Saudara, dalam menunggu selama 25 tahun itu, kita mau belajar kepada Abraham bagaimana sikap Abraham terhadap janji. Maka dalam pembacaan kita tadi dikatakan sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai keturunan. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Imannya tidak menjadi lemah sekalipun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Selama 25 tahun, sementara ketika melihat kemungkinan apakah kira-kira janji Tuhan itu bisa
dipenuhi atau tidak, sangat besar kemungkinan bahwa ini tidak mungkin lagi. Umur 75 tahun, oke lah kalau kita laki-laki ya mungkin saja ya. Di umur salah, yang sekitar 65 tahun pada saat itu, apa masih memungkinkan? Ini waktu baru mereka menerima janji, ditambah lagi 25 tahun. Sehingga ketika Ishak lahir, umur Abraham sudah 100 tahun, umur Sarah sudah sekitar 90-an. Apa masih bisa? Dan bahkan firman Tuhan tadi mengatakan bahwa rahim Sarah sudah tertutup, sudah mati pucuk. Kalau dalam kitab Ibrani katakan sudah mati pucuk. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam jangkauan pikiran manusia, kemampuan manusia, kekuatan manusia, kepintaran manusia, apapun yang manusia melakukan pada saat itu adalah sesuatu yang bahkan mungkin bisa kita katakan sudah mustahil. Nah, persoalannya di sini, kenapa Abraham masih tetap setia pada janji Allah? Berapa kali Allah memberikan janji itu, membaharui janji itu. Seakan-akan bahwa janji itu terus diundur. Tapi Abraham kok masih tetap percaya sama janji, masih tetap setia bahwa Tuhan pasti akan memenuhi janjinya. Ini dia kunci tentang iman Abraham, tentang kepercayaan. Dan oleh karena itu firman Tuhan mengatakan tadi bahwa oleh kepercayaannya itu, oleh imannya itu, kemudian itu diperhitungkan oleh Allah dan menjadi kebenaran kepadanya. Oleh imannya, oleh kepercayaan Abraham itu, Allah memperhitungkan itu menjadi kebenaran. Artinya apa? Sebelumnya Abraham itu tidak benar. Abraham itu juga adalah manusia yang penuh dengan dosa pasti. Tapi oleh imannya itu, Allah membenarkan dia menjadi benar. Benar artinya apa? Diselamatkan. Satu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perhatikan bahkan banyak Abraham Rasul Paulus menegaskan bahwa Abraham itu dibenarkan bukan karena perbuatannya, tapi oleh satu kata tadi, oleh imannya, kepercayaan. Sini kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara, ternyata iman itu adalah kunci dari segala sesuatu. Iman. Oleh iman, apa yang mustahil bagi manusia menjadi tidak mustahil bagi Allah. Oleh iman, mustahil Abraham dan Sarah memiliki lagi keturunan, mustahil secara manusia. Tapi oleh imannya dia terus percaya Tuhan pasti berkuasa. Maka dalam bacaan kita tadi bahwa Tuhan itu berkuasa membangkitkan orang mati sekalipun, menghidupkan orang mati sekalipun. Bahkan Tuhan itu berkuasa menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Apa yang tidak ada, Tuhan berkuasa, dan itu sungguh diimani oleh Abraham. Apa itu iman? Apa itu percaya? Kalau saya segera bertanya, menurut Bapak Ibu apa itu iman? Iman adalah kepercayaan. Kalau saya balik, apa itu kepercayaan? Iman. Jadi bolak-balik saja. Iman itu adalah kepercayaan. Kepercayaan itu adalah iman. Ibrani 11 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu iman, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi apa yang kita harapkan? Iman kunci. Bahkan menjadi bukti dari sesuatu yang tidak dilihat. Abraham secara fisik tidak melihat lagi kemungkinan itu, tapi karena dia sungguh-sungguh memiliki imannya itu, maka dia selalu percaya bahwa itu pasti akan terbukti. Janji Tuhan akan terbukti. Banyak kisah-kisah dan tokoh-tokoh yang
Kisahkan dalam Alkitab bagaimana mereka sungguh-sungguh memiliki iman itu. No, sesuatu yang bagi orang lain itu ini adalah mustahil dan seterusnya. Bagaimana dia membuat perahu dan lain sebagainya, kapal, bahkan sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi karena apa? Dia percaya tentang perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu, janji Tuhan itu, maka dia tetap tekun setia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bahkan salah satu juga Habel, bahwa karena imannya dia kemudian mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan dalam kitab Ibrani dikisahkan di sana, kesaksian di sana bahwa bahkan Habel itu sampai dia mati pun karena imannya dia masih bisa berbicara. Bayangkan itu, sudah mati dan dia masih bisa berbicara. Bapak saudara-saudara, dengan demikian, sekiranya saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa Bapak Ibu adalah orang yang sudah beriman? Apa kita semuanya adalah orang yang sudah percaya? Ya atau tidak? Amin. Bapak belum amin ya? Maka percaya itu apa? Iman itu apa? Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam iman itu bukan hanya sekedar soal mengaku percaya. Setiap hari Minggu ketika ada pengakuan iman, mari kita mengaku aku percaya kepada Allah dan seterusnya. Tapi apakah sudah dijamin bahwa ketika kita mengucapkan pengakuan itu, kita sudah sungguh-sungguh beriman? Ketika dia hanya sebatas ungkapan, maka dia bukan iman. Karena iman yang sesungguhnya adalah ketika semuanya melibatkan apa yang ada pada diri kita, hati kita, pikiran kita, sama seperti Abraham. Abraham memiliki iman, melibatkan seluruh dalam kehidupannya, hatinya, nuraninya, apa segala macam, pikirannya. Sekalipun pikiran manusia itu tidak mungkin lagi, tapi dia menggunakan pikiran seperti yang Tuhan inginkan, pikiran orang beriman, maka dia tetap percaya pada janji. Maka sesungguhnya ada tiga hal penting dalam iman itu. Yang pertama, bahwa iman adalah sebuah pengakuan. Tapi iman bukan hanya sebatas pengakuan. Iman juga adalah ketika kita sungguh-sungguh bukan hanya percaya bahwa Tuhan itu berkuasa, tetapi kemudian kita mempercayakan hidup kita kepadanya, bahwa Tuhan itu berkuasa. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa Dia berkuasa membangkitkan orang mati sekalipun, menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh percaya bahwa apapun kehidupan saya ini, aku akan senantiasa mempercayakan kepada Tuhan. Artinya apa? Kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan keinginannya Dia. Dalam percakapan kami bersama dengan Rensya dan Rinaldi, tadi yang saya katakan, apa kamu sungguh percaya, sungguh yakin bahwa pertemuan kamu hingga ketika saatnya nanti sampai pada sebuah pengakuan dan secara sah di hadapan Tuhan dan jemaat, keluarga, kamu menjadi suami istri, membentuk satu rumah tangga, apa kamu percaya bahwa sesungguhnya dari awal pun Allah yang merencanakan, Allah yang merancangkan itu. Sehingga ketika dalam litani perkawinan tadi dikatakan bahwa Allah yang mempertemukan, Allah yang menghubungkan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ya, mungkin secara sederhana mungkin kita mengatakan, saya tidak pernah mendengar suaranya Tuhan bahwa ya pacari dia supaya nanti dia menjadi istrimu, nanti dia menjadi suamimu. Mungkin tidak secara langsung, tapi apapun segala rancangan, segala kemungkinan itu kita percaya bahwa Tuhan yang merancangkannya. Singkatnya, Tuhan yang menganugerahkan rasa cinta itu tumbuh di dalam dirinya Rinaldi dan Rensya. Dan bahkan mereka saling mengenal itu bukan dalam waktu yang singkat.
Sekitar 5 tahunnya. 5 tahun, 6 tahun, 6 tahun. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibaratnya Abraham menunggu janji Tuhan selama 70 tahun. Dari semula tidak sama, tetapi saya percaya bahwa waktu 6 tahun itu bukan waktu yang singkat dan bukan hal yang mudah. Apalagi di tengah-tengah keadaan sama seperti sekarang ini. 6 tahun. Tentunya melalui berbagai tantangan, cobaan dan lain sebagainya. Tapi saya katakan bahwa justru ketika kamu berdua menjalani masa-masa itu selama 6 tahun, sebetulnya disitulah Tuhan memproses kamu dan semakin mengarahkan kamu kepada apa? Rancangannya. Oleh karena itu, tentunya saudara Joshua dan Rachel harus yakin bahwa ini bukan hanya karena kehendak kami, karena keinginan kami, tetapi bahkan lebih dari itu, ini adalah karena kehendak Tuhan sendiri. Ingat, banyak hal yang kita sudah percakapan. Bagaimana sungguh-sungguh kami berdua meyakini bahwa ini adalah rencana Tuhan, dan di balik rencana Tuhan itu adalah ada rancangan Tuhan, ada keinginan Tuhan, ada kehendak Tuhan. Tuhan mau kehidupan kamu, rumah tangga kamu mau jadi apa? Tuhan mau dan mau memakai kamu sebagai pelayannya, sebagai anak-anak Tuhan dalam menjalani kehidupan ke depan dan menjalani kehidupan rumah tangga itu yang tentunya suka dan duka pasti akan ada. Hari ini iman akan menjadi teladan bagi kita semua dan secara khusus bagi kedua anak kekasih. Sekali lagi, iman Abraham harus menjadi teladan yang diimani, yang dipercaya. Bagaimana ke depan kamu harus terus menerus menjalani kehidupan itu dalam rumah tangga kamu senantiasa seperti iman Abraham. Tantangan, cobaan, suka duka pasti akan ada. Tetapi bagaimana kamu senantiasa melihat bahwa karena ini adalah rencana Tuhan, maka pasti Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu. Bahkan semakin memproses kamu, membentuk kamu untuk semakin memiliki iman dan pengharapan seperti Abraham. Setelah ini, ketika kamu akan kembali menekuni kehidupan kamu sehari-hari, menekuni aktivitas, tugas, pekerjaan, tanggung jawab dan seterusnya, salah satu kendala adalah bahwa kamu akan tidak tertinggal bersama-sama. Tapi dari awal kita sudah bahas bahwa bukan persoalan jarak, bukan soal jarak menjadi penentu dan penghalang, tetapi bahkan kita mau melihat di situ bahwa ingat bahwa ini adalah awal sebetulnya, awal Allah terus menerus mau membentuk kamu, dan bentukan Tuhan itu tidak murahan, bukan murah. Tapi semakin Allah membentuk kita, maka kita akan semakin seperti yang Dia inginkan. Percayalah, Tuhan yang telah mempertemukan kamu, Tuhan yang telah menciptakan, menumbuhkan cinta kasih sayang di antara kamu, Tuhan yang telah merancangkan semuanya ini. Dan ketika hari ini komitmen kamu itu, kerinduan kamu itu, harapan kamu itu, kamu mau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat dan keluarga, dan ketika hari ini Tuhan menjawab semuanya, maka percaya janjinya akan terus juga Dia nyatakan kepada kamu. Satu kata kunci, percayalah. Milikilah iman seperti iman Abraham. Tuhan pasti akan senantiasa menyertai, memelihara hidup kamu. Bahkan di dalam rancangan masa depanmu akan tercapai. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau gitu, amin juga. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika hari ini Tuhan berkenan bagi kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, mau mengajarkan
terus-menerus percaya kepada Tuhan, memiliki iman seperti iman Abraham, sekalipun akan suka dan duka pada kehidupan senantiasa kita akan hadapi, tetapi kita percaya dalam rancangan Tuhan. Tuhan menjaminkan masa depan yang baik. Maka dalam rancangan Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kekal Ia telah jaminkan kepada kita. Karena itu, mari kita terus menjalani kehidupan ini dalam rancangannya, bukan rancangan kita sendiri. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah dengan masa depan yang lebih baik. Di sana ada kehidupan dan keselamatan. Amin. Bapak saudara-saudara, mari kita berdoa. Kita akan berdoa mengucapkan doa Bapa kami sebagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kami di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami secukupnya. Ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam masa pemberkatan perkawinan kepada Saudara Joshua Rinaldi Robert dan Saudara Lencia Pengaruman. Dengarkanlah amanat perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam perkawinan, dalam rumah tangga, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita suatu tugas yakni membentuk keluarga. Sebab itu jika Tuhan berkenan kepada kamu dan mengaruniakan keturunan, mengaruniakan anak kepada kamu, maka didiklah mereka dalam pengenalan yang benar dan senantiasa dalam takut akan Tuhan. Sekalipun dalam perkawinan, dalam rumah tangga, kamu akan menanggung salib dan akan menemui suka dan duka dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu di dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup firman-Nya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong menolong dalam keperluan. Kedua mempelai, saya persilakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki, Joshua Rinaldi Robert. Hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaat-Nya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghibur, melindungi, dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong orang yang berkebutuhan, menyatakan kasih itu dalam seluruh hidupmu untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan, Saudara Lencia Pengaruman Pelita. Hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempat yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dimuliakan. Sebab itu, Saudara Joshua dan Saudara
Rencia. Hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah dari Dia senantiasa dalam doa dan membaca firman Tuhan secara bersama-sama. Saya persilakan kedua mempelai untuk berjabat tangan. Jawablah pertanyaan ini di hadapan Tuhan dan keluarga, bahkan semua jemaat Tuhan yang hadir. Saudara Joshua Rinaldi Rombe, mengakui engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Rencia Pangarungan Rita yang tanya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia baik dalam suka maupun duka, dan hendak memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apakah jawab saudara? Apakah saudara Joshua Rinaldi Rombe mengaku? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya Joshua Rinaldi Rombe mengaku dan berjanji bahwa dengan sungguh-sungguh menerima Rencia Pangarungan Rita yang saya pegang tangannya ini menjadi istri saya. Karena itu saya akan melindungi dia dan mengasihi dia dalam suka maupun duka sampai maut menjemput. Saudara Rencia Pangarungan Rita, mengaku engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima Joshua Rinaldi Rombe yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu. Karena itu engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam suka maupun duka, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apakah jawab saudara Rencia Pangarungan Rita? Saudara mengaku? Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan Yesus dan jemaatnya, saya Rencia Pangarungan Rita dengan sungguh-sungguh menerima Joshua Rinaldi Rombe dan saya pegang tangannya sebagai suami saya. Karena itu saya akan melindungi dia dan mengasihi dia dalam suka maupun duka sampai maut memisahkan. Berkata pula janji dan pengakuan saudara, dan taruhlah di dalam ingatan kamu senantiasa akan firman Tuhan ini yang telah dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saya persilakan kedua mempelai untuk berduduk. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya jemput untuk berdiri dan kita akan menyanyikan Mazmur 134 ayatnya.
Silakan berhadapan dan First kiss. Kiss. First kiss. nanti yang kecil. Cincin ini dari emas, melambangkan kemurnian, kesetiaan, dan tentunya sangat berharga. Dan memang cincin ini tidak ada awal dan ujungnya. Dia adalah sebuah lingkaran. Kiranya demikian juga hubungan cinta kasih di antara kalian tidak akan pernah berkesudahan sampai mau bisa. Rasakanlah cincin ini. Redensia para pengaruh Rita, saya pasangkan cincin ini di jari manismu sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku kepadamu. Joshua Rinaldi Rombe, saya pasangkan cincin ini sebagai tanda cinta kasih dan kesetiaanku padamu. Pakailah Alkitab ini dalam kehidupan menjadi dasar bahwa ada iman yang teguh di dalam keluarga. Tuhan memberkati. Ya. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Dipersilakan persembahan syukur mempelai dan keluarga dengan diiringi lagu berbahagia tiap rumah tangga. Dia rumah tangga
saudara-saudara, kita berdoa bersyukur untuk peristiwa yang Tuhan boleh izinkan terjadi. Tuhan sumber kehidupan dan penghasilan yang Kau, kami bersyukur kepadamu. Sebab Tuhan yang telah mempertemukan kedua saudara kami, Joshua dan Rencia, dalam satu ikatan kasih dan bahkan mempersatukan mereka. Kami sadar bahwa di luar pertolongan Tuhan, mereka tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Oleh karena itu kami berdoa kepada kiranya oleh Roh-Nya Kudus akan terus memimpin mereka, memelihara mereka dalam rumah tangga, dalam segenap hidup mereka. Tolonglah mereka supaya dengan iman yang sungguh-sungguh seperti iman Abraham, mereka terus bersandar pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Kami berikan kepada mereka anugerah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka terus setia memegang teguh janji dan pengakuan mereka. Kami akan sampaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah satu bukti cinta orang tua kepada anak-anaknya adalah
mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ketulusan cinta orang tua yang membuat semua doa-doa yang baik dipanjatkan menjadi pelindung bagi anak-anaknya. Maka doa restu adalah bekal dan dasar dalam membangun rumah tangga. Untuk itu Rensa dan Rinaldi, sampaikanlah terima kasihmu berdua kepada orang tua atas perjuangan dan kasih sayangnya selama kalian hidup. Silahkan menghampiri kedua orang tua. Sebut namaku di dalam segala namaku di hatimu. Mama dan Papa, hari ini anak menunaikan janji untuk tumbuh bersama dalam ikatan cinta dan saling setia. Dia adalah sosok yang dididik Tuhan untuk melanjutkan perjuangan. Mohon doa restu dari Mama dan Papa, karena doa-doa kalian lah yang akan senantiasa menyertai rumah tangga kami. Bawalah kami selalu dalam untayan doa, Mama dan Papa, agar rumah tangga kami selalu mencintai Tuhan dan saling menghargai. Mama dan Papa, terima kasih sudah membesarkan saya dengan penuh cinta. Segala keikhlasan dan kebesaran hati Mama saya dari kecil hingga saat ini adalah fondasi yang kuat untuk
bisa mencintai pasangan saya. Terima kasih sudah menanam serta merawat cinta di dalam hati ini hingga hari ini bisa membangun makna dari rumah tangga. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Demikian sabda Tuhan dari Mazmur 126 ayat 3 menjadi nas persembahan kita. Sambil kita memasukkan persembahan syukur kita mengangkat pujian ya Tuhan pada hari ini. Setelah itu nanti dilanjutkan solo dari keluarga. Glory
Silakan persembahan solo dari keluarga.
semuanya adalah karena rancangan Tuhan bagi kami. Jatuh kepada dosa. Kami bersyukur bahwa Tuhan terus menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan baik dalam perjalanan hidup kedua anak kekasih, bahkan ketika mereka berencana untuk mempersatukan hidup mereka di hadapan Tuhan, dan ketika semua rukun keluarga turun dalam rancangan itu, dan ketika hari ini Tuhan telah menjawabnya kepada kami. Di dalam kami terus mau belajar, kami terus mau menghayati bahwa segala sesuatu yang kami rancangkan di dalam firman Tuhan, di dalam kehendak Tuhan, di dalam perkenan Tuhan, pasti akan mendatangkan sukacita yang besar bagi kami. Sempurnakan sukacita kami ya Tuhan untuk hari ini. Sukacita kedua anak kekasih, kedua orang tua dan rumpun keluarga dari kedua belah pihak. Kiranya terus menerus kami oleh iman kami terus menerus akan melihat bagaimana rancangan Tuhan yang indah, yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan masa depan bagi kami. Kami akan terus menjalani kehidupan ini dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga bahwa hari ini acara ini boleh berjalan dalam naungan kuasa Tuhan, dan sebentar ini ketika acara tempat ini selesai, kami masih akan melanjutkannya di Tongkonan Bone. Kiranya semua rangkaian acara yang telah dipersiapkan Tuhan berkati dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Untuk hari ini seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Kami percaya kami terus dituntun oleh kasih Tuhan. Kami terus menjalani hidup ini dalam anugerah, dalam rancangan. Kiranya sungguh-sungguh menjadi kesempurnaan sukacita kami untuk hari ini. Kami dapat melihat setiap hal yang Tuhan perkenankan bagi kami. Terpujilah Tuhan, nama-Mu terus kami muliakan melalui setiap langkah hidup kami, termasuk melalui persembahan yang boleh kami nyatakan dan berikan hari ini. Terus menjadi kesaksian iman kami, buah-buah iman kami, bahwa sesungguhnya hidup ini adalah hidup anugerah Tuhan, dan Tuhan pun terus menganugerahkan berkat-berkat-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Kami memberikan dengan penuh sukacita. Tuhan berkati untuk ibadah dan pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan. Dengarkan kami, terima kami datang kepada di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selamatkan. Amin. Dengarkan petunjuk hidup baru dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14, firman Tuhan demikian. Silakan dibaca. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Keluarga hidup indah kita lanjutkan bersama.
bahwa Tuhan pasti akan senantiasa menolong, memberkati dan memelihara kehidupanmu. Sedangkanlah hidupmu sepenuhnya kepadanya dan hiduplah dalam rancangannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu. Kita nyanyikan sebagai nyanyian syukur atas ibadah pemberkatan perkawinan yang telah terlaksana. Kita nyanyikan 2 kali. bahkan bersuka cita untuk segenap keluarga. Kasih Tuhan menyertai. Informasi bagi kita semua bahwa setelah ibadah ini dan ada foto bersama. Yang pertama foto bersama antara Bapak Pendeta bersama dengan kedua mempelai. Setelah itu dilanjutkan masih Bapak Pendeta, kedua mempelai dan majelis gereja. Mana? Iya ini.
habis itu Tinggi di atas pengantin dengan pendeta. Dia begitu. Begitu ya. abah-abahnya Kak. Siap ya. Satu, Ke sini. satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Silakan kepada seluruh majelis yang mengambil bagian untuk berkolaborasi pengantin dan patut kita. Ibu-ibu turun. Bapak-bapak dia. Berdiri serong ibu bapak, serong ke tengah semua. Senternya Pak Pendeta sama pengantin. Oke, dan depan semua ya. Dan kamera semua senyum. Siap. Bunganya dikit. Ya. Oke. Senyum, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Pak Pendeta tetap di tengah. Kedua orang tua dari Karensya dan Kak Renaldi boleh ke depan untuk berfoto. Tukar. Oke. Lihat ke depan semua. Senyum, satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Orang tua masih tetap di tengah untuk berfoto bersama. Terima kasih Pak. Ke depan semua. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu kali yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Saudaranya Kak Ensya bisa nggak? Ayo ada. Oh, tahan dulu. Bentar. Om lihat ke sini. Siap-siap saudaranya Kak Satu, Ensya ya. dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Saudaranya Kak Ensya silakan. Siap-siap seluruh keluarga besar dari Kak Ensya. Tante dan Yola sebelah kiri, Tante Yola. Ya. Oke, boleh. Oke. Lihat ke depan semua. Siap-siap seluruh keluarga besar dari Kak Ensya. Kita satu kali maju ya untuk foto bersama. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Oke, seluruh keluarga besar dari Kak Ensya yang berfoto bersama bisa maju. Seluruh keluarga besar dari Kak Ensya. Sebagian naik langsung ke belakang, ibu-ibu, biar kelihatan ya. Keluarga besar dari Kak Renaldi, mohon bersabar ya. Setelah ini orang tua Kak Renaldi. Sebagian boleh ke apa? Masih bisa naik. Berdiri serong lagi. Mepet lagi Bu, mepet lagi. Ya. Tangan kenapa yang ada di sini? Semua ke sini. Saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebas satu kali. 1, 2, 3. Oke. Gantian orang tua Kak Renaldi. Ya. Keluarga besar yang sudah berfoto bersama bisa keluar. Kita ada pelepasan burung dan ada foto untuk pelepasan burung. Mulai nanti ke depan ada tim yang akan mengarahkan untuk fotonya.
Nantinya Bapak. Kurang lurus tak Om? Nantinya. Oke. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke. Keluarga besar dari Kak Renaldi bisa langsung maju ke depan untuk foto bersama. Keluarga besar dari Kak Renaldi. Jadi bisa pakai power bank, dia bisa menerima kabel selain kabel Samsung. Boleh? Om tante, kiri kanan serong darah. Kiri kanannya serong darah. Nanti tidak ada yang paling tumpuk, semua sebelah sebelah. Semua kalian biasa. Yang di belakang geser ke kiri sedikit. Ke kiri sedikit lagi. Yang ujung ya. Yang agak ke kiri lagi. Agak ke kiri. Agak ke kiri lagi. Yang di belakang. Geser. Lagi. Ya, boleh. Ya. Oke, 1 lihat ke kamera saya. 1, 2, 3. Tahan. Terima kasih. Sekarang sesi foto berdua untuk pengantin yang Sekarang sesi foto berdua untuk pengantin, keluarganya bisa ambil posisi di depan ya. Kita ada penerbangan burung sama ada bunga tabung juga. Nanti akan diarahkan oleh tim di depan. Nama Oma. Oke, semua lihat ke sini ke depan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Langsung maju, Mas. Siapa lagi masih ada? Langsung maju, Mas. Agak cepat ya tante. Soalnya kita masih banyak yang harus dikejar waktu. Kalau bisa langsung gabung aja, Mas, nanti dikirim saja pakai ini kok. Nanti kalau mau foto lagi masih ada di di Tongkonan. 1, 2. Cari Tongkonan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Ini foto terakhir ya? Terakhir satu kali lagi. Oke. Oke, sekarang sesinya pengantin ya. Gandeng tangannya. Apa yang Roy? Satu, dua, tiga, tahan. 1, 2, 3 boleh menolak bakulet kok. Tetap. Om tante bisa ke depan gereja.
Orang tua dari Kak Renaldi sama orang tua dari Kak Rensya. Orang tua dari Kak Rensya bisa ke depan gereja. Orang tua dari Kak Renaldi. Tidak dilihat Bang. Tidak ada tim ini tadi. Iya. Tidak ada. Turun sedikit bunga Malaysia. Bunga turun sedikit. Nah, boleh cium kening sekali. Tahan, 1, 2, 3. Tahan. Tahan, senyum. Tahan. Oke, Pak. Ya, sudah. Silakan. Silakan berjalan. Jangan dihambur dulu ya. Selesai. Hambur bunga. Itu lagi suka banyak ini. Orang kaya. Setumpah-tumpah. Itu, mak. Ada sepasang merpati. Parah deh. Apakah merpati itu selingkuh? Kita akan saksikan. Ya. Kan jangan lupa videoin kan. Boleh. Apa? Ya, nih. Ini dilemparnya waktu kapan? Mana? Lempar. Paham. Jauh. Ya, mana? Jauh sampai. Tahan dulu. Sampai jauh mundur. HP tante. Ya, tante. Culik aku dong. 1. Tahan. 1, 2, ya bisa dilempar. 1, 2, 3. Oke, tahan situ. Tahan. Burungnya sah. Pas lempar burung itu lagi. Jangan lempar semua dulu. Tahan. Aduh, tinggal sedikit bunganya. Tadi saja kan? 1. Tahan. Belum. Senyum, ketawa, habis dilempar nanti langsung cium keningnya. Oke. Tenang. 1. Oke. Aman. 1, 2, 3. Tidak ngomong dia. Tidak ada bunganya. Oke, sudah. Mati kalau nggak sepasang. Apakah merpati juga bisa selingkuh, Kais, atau bagaimana? Iya. Berarti bagus kalau bikin di menara. Bagaimana, Ki? Oke, demikianlah. Kita akan langsung menuju ke Tasmu. Iya, tasmu. Ke
tongkonan angin-angin untuk menyaksikan resepsi pernikahan antara Renaldi dan Rencia. Terima kasih sahabat-sahabatnya Renaldi dan Rencia yang lagi menyaksikan dari jauh. Terima kasih banyak, dan teman-teman Sangat TV yang selalu setia. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.